Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan dengan NIM 41321010012. Saya di sini ingin menyampaikan tentang laporan kerja praktik saya selama di bulan Maret 2024 sampai dengan bulan September 2024 yang dilaksanakan pada tahun kemarin. Di sini ada sedikit informasi terkait profil perusahaan di mana tempat saya melaksanakan kerja praktik, dan nama perusahaan tersebut adalah Nanocenter Indonesia yang berlokasi di Jalan Puspitek, Komplek Batan Lama, nomor A12, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan kode pos 15314. Nanocenter Indonesia merupakan pusat penelitian, pendidikan, dan transfer teknologi, khususnya di bidang nanoteknologi. Nanocenter Indonesia ini didirikan oleh ahli nanoteknologi Indonesia dan generasi muda untuk memajukan ilmu pengetahuan dan nanoteknologi. Sebagai lembaga penelitian swasta, Nanocenter berfokus pada sintesis material nano dan aplikasinya dengan 3 pusat unggulan: fisika dan kimia terapan, material maju, serta ilmu hayati. Jadi, Nanocenter ini terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Struktur organisasi dari Nanocenter Indonesia: Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia atau YP3NI. Di urutan pertama ini ada Alvin Novianto PhD selaku Managing Director Nanocenter Indonesia, lalu Dr. Etik Mardiati selaku Center of Excellence Life Science, lalu berikutnya ada Dr. Aramel selaku Center of Excellence Applied Physics and Chemistry, lalu berikutnya Alvin Novianto PhD selaku Center of Excellence Advanced Material, lalu berikutnya ada Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman Mechanical Engineering PhD selaku Center of Excellence Applied Nanotechnology. Lalu di sebelah kiri sini ada Bagas Haki Aroshid SSI selaku pembimbing selama saya melakukan kerja praktik di Nanocenter Indonesia. Di sini ada visi dan misi perusahaan Nanocenter Indonesia. Visinya ini yakni menjadi perusahaan terdepan penyedia teknologi inovatif yang mendukung terwujudnya industri berdaya saing global demi kehidupan berkualitas dan berkelanjutan. Lalu misi perusahaannya ada 4. Yang pertama ini menyediakan fasilitas pendukung research and development atau R&D terkini dan terdepan, serta mengintegrasikan pemanfaatan akses fasilitas R&D di Indonesia. Lalu berikutnya, menyediakan layanan teknologi berbasis rekayasa material dan nanoteknologi secara solutif dan aplikatif. Lalu yang ketiga ini, menyediakan layanan pengembangan produk bernilai tinggi dan inovatif. Dan yang terakhir, menyediakan layanan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM. Lalu di sini ada 4 tujuan kerja praktik. Yang pertama ini ada menerapkan ilmu pengetahuan teoritis dalam lingkungan penelitian yang nyata, sehingga dapat menemukan pengetahuan di dunia kerja. Lalu yang kedua, memberikan pengalaman research and development atau R&D untuk mengembangkan teknologi dan inovasi baru di bidang nanoteknologi. Lalu yang ketiga, memberikan kontribusi kepada perusahaan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam proyek penelitian yang berjalan. Dan yang terakhir, membangun hubungan kerjasama dengan mitra melalui interaksi dan kolaborasi dengan para peneliti yang berpengalaman untuk menambah wawasan serta pengetahuan dalam proyek penelitian yang luas dan relevan. Di sini ada beberapa kegiatan selama kerja praktik. Yang pertamanya ada Blind Parabol Mill, lalu yang kedua membuat nanofiber membran dengan electrospinning, lalu yang ketiga perlombaan Indonesia Inventors Day 2024. Di pembuatan nanofiber ini berkaitan dengan lomba, karena di lomba itu saya membawa sedotan yang itu nantinya bisa memfilter air menggunakan membran nanofiber tersebut yang dibuat menggunakan alat electron spinning. Jadi sini ada pengertian planetary ball mill atau PBM. PBM adalah alat penggiling yang telah digunakan untuk mengolah dan mencampur material dalam skala laboratorium atau industri. Alat ini terdiri dari wadah berbentuk tabung, tempat material yang akan dihaluskan bersama dengan bola penggiling.
Wadah ini berputar pada porosnya sendiri, sementara pada saat yang sama juga berputar mengelilingi pusat sumbu yang berbeda, sehingga menghasilkan gaya guncang yang sangat tinggi. Lalu di sini ada 4 parameter yang mempengaruhi proses milling. Yang pertama ini ada kecepatan rotasi, lalu yang kedua waktu penggilingan atau milling, dan yang ketiga ini ada rasio bola atau ball to powder weight ratio, dan bisa disingkat juga dengan BPR. Lalu yang terakhir ada volume wadah penggilingan, biasanya itu disebut dengan jar. Ada proses kerja planetary ball mill. Yang pertama ada material dan bola penggiling atau bola penumbuk itu dimasukkan ke dalam tabung. Lalu yang kedua, tabung berputar pada dua sumbu, rotasi atau ada putaran tabung, lalu revolusi adalah orbit tabung mengenai sumbu pusat. Dan yang ketiga ini ada energi kinetik dari tumpukan bola, itu dapat menghancurkan material hingga ukuran nanopartikel. Lalu yang terakhir, durasi dan kecepatan putaran mempengaruhi hasil akhir dari planetary ball mill tersebut. Lalu di sini ada hasil penggilingan planetary ball mill. Yang pertamanya ada ukuran partikelnya, jadi partikel halus hingga skala nano di bawah 100 nanometer. Dan yang keduanya ada ukuran partikel tergantung pada durasi penggilingan atau durasi milling. Lalu di sini ada homogenitas, jadi eh, material yang dimiliki tersebut dapat menjadi homogen. Yang di sini ada distribusi partikel seragam dan cocok untuk material dengan sifat kompleks. Lalu untuk keunggulan hasil dari planetary ball mill ada peningkatan sifat mekanik, thermal, atau kimia material. Oke, sini ada kegiatan Indonesia Inventors Day. Ya, kegiatan ini berlangsung di Bali dan dapat dikatakan juga sebagai lomba karena saya dan teman-teman saya membuat sebuah karya inovatif berupa sedotan yang bernama Just Drink It Straw. Jadi, sedotan tersebut menggunakan filter membran berbahan styrofoam atau expanded polystyrene atau EPS, dan membran tersebut dibuat menggunakan electrospinning. Lalu, sedotan tersebut dapat mengubah atau menyaring air kotor menjadi air siap minum. Dan sedotan tersebut menggunakan bahan styrofoam dalam rangka daur ulang limbah. Kegiatan selama perlombaan ada 3. Yang pertamanya ada pameran bersaing dengan pesaing dalam negeri dan luar negeri. Lalu yang kedua, presentasi kepada 2 juri internasional dan nasional menggunakan bahasa Inggris. Seperti pada foto yang pertama atau yang di atas tersebut, itu merupakan dokumentasi ketika penjurian. Lalu yang terakhir di sini saya dan teman-teman saya mendapatkan medali silver dan incubation opportunity. Seperti pada gambar yang di bawah, di situ ada sebuah penghargaan yakni sertifikat dan penawaran incubation opportunity. Oke, oke. Sekian atas pemaparan terkait dengan laporan kerja praktik saya selama di Nano Center Indonesia. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.